nasional kita, demokrasi kita ini masih belum demokrasi, sudah tidak apa-apa sementara ini. Itu masih transaksi, itu masih jadi demokrasi kita ini masih pasar, belum politik. Tahun menjadi pemimpin Madinah, dia tidak punya jabatan formal, dia tidak pakai birokrasi, tapi rembuk karo rakyat. Gitu ya, rembuk dengan rakyat itu menghasilkan 47 pasal yang namanya Al-Thaqafah Al-Madaniyah. Jadi sebenarnya boleh bikin negara, boleh ada departemen, boleh ada birokrasi, tidak apa-apa, asal tetap dilakukan rembuk sama rakyat seperti ini. Seharusnya yang bikin acara seperti ini bukan bupati tapi DPR. Sebab DPR yang seharusnya mendengarkan suara rakyat. Tuh. Nah, oke, itu problem nasional kita. Demokrasi kita ini masih belum demokrasi, sudah tidak apa-apa sementara ini. Itu masih transaksi, itu masih jadi demokrasi kita ini masih pasar, belum politik, belum policy. Udah kita lupakan sementara ini. Tapi intinya, wis gak apa-apa. Kudunya aku barang ya hari ini, aku lah gak punya tugas apa-apa secara kenegaraan. Ya Bu ya, saya kan tidak dimandati apa-apa, saya tidak digaji, saya tidak dipercaya siapa-siapa, saya hanya mbahmu mengikut. Nah, tetapi kan saya menampung dan saya menjembarkan adikku dan semua urusan dialektika antara pemimpin di Kendal dengan rakyatnya bisa terjadi. Seharusnya yang menyelesaikan gini ini adalah DPR sama parpol-parpol. Karena parpol dan DPR itu adalah jembatan antara eksekutif dengan rakyatnya. Tapi karena Indonesia belum berdemokrasi secara benar, ya wis ora apa-apa sementara penting mlaku kendali moncer gitu ya. Oke. Terus saya merespon dikit sebelum pada akhirnya nanti kita akan memuncaki acara. Pertama yang soal kesehatan Bu. Kalau saya boleh urun, sampean meminta kepala dinas kesehatan atau siapapun staf sampean untuk mempelajari Tulungagung. Karena Tulungagung ini urusan kesehatan itu mendapat hadiah internasional luar biasa dan itu anak maknya. Kepala rumah sakit Dr. Iska di sana itu terus mendapatkan hadiah internasional karena pelayanan di Tulungagung itu sangat efektif. Jadi di rumah sakit itu, di Tulungagung itu, pimpinan Dr. Supriyanto itu malah menjadi acuan utama dari Pemda. Jadi Pemda kalau mau tahu kabupatennya malah ke rumah sakit. Dan dia punya komputer besar berlapis-lapis untuk mendeteksi setiap detik di Tulungagung. Jadi orang wong loro sing ora diurusi dan tidak harus punya uang untuk diurusi di Tulungagung. Jadi hampir sedekat di Tulungagung di orang wong loro sing ora di. Jadi ada zona merah misalnya itu paling lambat 5 menit sudah harus ada ambulan di tempat orang itu. Kalau zona kuning mungkin 1 jam 2 jam karena tingkat penyakitnya masih bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Dia tidak tahu darurat, nanti ada zona hijau dan seterusnya. Nah, komputerisasi kesehatan di sana itu menjadi acuan dari kepolisian dan di Kondim sama Pemda. Jadi malah mereka mengacu kepada komputer rumah sakit. Jadi di sana mau ada perampokan, mau ada orang sakit, mau ada kecelakaan, semua termonitor di rumah sakit itu. Itu di Tulungagung. Jadi saya cuma menyarankan, saya tidak memamerkan. Itu kakak Anda di maknya, si Dr. Supriyanto. Pokoknya ini, kalau bisa ibu menginterogasi siapa, kalau syukur ibu sendiri ikut mempelajari browsing mengenai rumah sakit Dr. Iska Tulungagung, hubungannya dengan birokrasi seluruh Kabupaten Tulungagung. Di sana, kowe ra duwe apa-apa nang rumah sakit ora masalah. Ada aturannya nanti. Bahwa harus ada subsidi silang. Nek kue sugih, kue kudu ngewangi nang wong sing melarat. Sing melarat ora usah bingung, kue nang rumah sakit baik. Nanti ada aturannya dan ada etika yang berlangsung di sana. Jadi Tulungagung menurut saya merupakan acuan yang bisa dipelajari. Kalau diperlukan oleh Ibu Bupati dan para teman-teman pemimpin di sini, saya bisa minta kepada yang bersangkutan Dr. Supriyanto yang memimpin itu untuk datang ke sini atau untuk ketemu di Semarang, ketemu di Jam, monggo, mau bagaimana? Saya akan silaturahmi. Betul. Karena itu sistemnya sangat bagus. Kan itu tidak hanya urusan rumah sakit, itu urusan filosofi, urusan akhlak, urusan kerakyatan, urusan macam-macam harus menjadi satu komprehensi di mana kesehatan otomatis terlayani
dengan birokrasi yang baik, akhlak yang baik, sistem medis yang baik dan seterusnya. Menurut saya mengusulkan ibu mempelajari yang di Tulungagung itu. Kalau ibu memang memerlukan, saya insya Allah bisa datangkan Pak Supriyanto itu ke sini, atau kalau enggak di Semarang supaya adil ya, ketemu di tengah-tengah misalnya di Jogja. Nah, kalau sampean bisa pergi ke Tulungagung, saya akan segera kasih tahu bahwa karena dia juga sudah menawarkan kemana-mana, gitu ya. Tapi kan tidak siap, bupatinya yang tidak siap, yang tidak siap struktur kabupatennya tidak siap. Karena memang harus pengabdian yang luar biasa, dan itu tidak berarti lantas dia orang payu orang. Jadi rezekinya tuh sekarang luar biasa malah. Justru kalau Anda nek kowe iki nyenengke wong, kowe disenengi Gusti Allah, percaya. Kalau engkau murah hati kepada manusia, Allah murah kepadamu. Betul enggak? Itu prinsip yang tidak dipakai oleh orang modern. Nah, saya mohon dengan sangat, apakah dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, desa, kecamatan, kabupaten, percayalah bahwa ada timbal balik kasih sayang, timbal balik rahmat, barokah, dan rizki antara Anda dengan seluruh keadaan yang berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Nomor dua, pariwisata yang dikeluhkan oleh Sule. Kalau saya melihatnya, di sini potensinya luar biasa besar, ya. Cuman baru sebagian yang bisa diindustrikan untuk menjadi pusat-pusat pariwisata. Artinya belum produktif secara APBN, APBD, belum produktif secara rakyat. Tapi menurut beliau tadi juga sudah lumayan. Dan jangan berharap bahwa bupati 5 tahun kok kongkon ngurusin kabeh ya ora iso. Ora kabeh iso diberesi gitu loh. Kowe iki rabi 5 tahun njaluk anak 10 ya ora iso. Nah, lima pengingin ngene terus wae gitu aja. Enggak bisa. Ibu aja baru anaknya 2 kan gitu kan. Gitu loh. Jadi tapi itu juga enggak apa-apa Bu, kalau ada ini anak manja, anak-anak yang sayang sama ibunya dan ngalem jaluk rujak, jaluk es krim, jaluk kelambi, enggak apa-apa. Itu kemesraan. Jadi malam ini menurut saya, kalau Anda membangun dengan kemesraan, cinta, dan kasih sayang satu sama lain, berkah akan luar biasa besar, gitu ya. Dan saya tanya sama teman saya, belum pernah saya masuk kabupaten manapun di mana Pak Bupati dan semua kepala dinas, sampai Pak Dandim, sampai perwakilan Polres datang bersama-sama dengan dialog yang seindah malam hari ini. Biasanya tidak sampai seperti ini. Ditambah puncak keindahan adalah ibu kita ini. Dan semua yang diekspresikan ibu tadi, gue dewe ra iso ngono. Gitu. Jadi tidak ada alasan sedikit untuk merendahkan ibu ini, ya. Allah itu min haitsu la yahtasib. Allah itu memberimu rahmat, rezeki, barokah melalui jalan yang Anda tidak bisa perhitungkan. Anda harus percaya itu. Mulanya kowe mengatakan bahwa ini jos ya. Jadi sekarang gelarnya ibu ini sebelum dokter adalah jos. Angkut dengan ngomong jaluk jos nang masih. Oke, teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mikrofon ke depan, Mas Doni, Mas. Supaya kita Bapak dari Pak Dandim, Bapak dari perwakilan Polres, Bapak Kepala Dinas yang akan ikut bernyanyi. Wait, melu ngadeg bareng-bareng kalau Bapak kita nyanyikan Indonesia versi Kendal.